Mungkinkah kita bisa terbebas dari seluruh masalah-masalah, kemudian kita akan meraih kebahagiaan, sementara kita masih hidup di dunia? Dan hidup di dunia ini memang konsekuensinya adalah bermasalah. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, karena kehidupan adalah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pastilah ingin hidup bahagia, terbebas dari segala masalah-masalah kehidupan. Mungkinkah kita bisa terbebas dari seluruh masalah-masalah, kemudian kita akan meraih kebahagiaan, sementara kita masih hidup di dunia? Dan hidup di dunia ini memang konsekuensinya adalah bermasalah. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, karena kehidupan adalah masalah. Manusia semuanya menginginkan bahagia. Allah SWT menciptakan agama, menurunkan agama untuk umat manusia agar manusia hidup bahagia. Manusia bisa terbebas dari segala masalah-masalah. Maka apabila manusia mengamalkan agama, sekecil apapun, seringan apapun amal agama yang dibuat, Allah SWT menjanjikan 4 hal. Yang pertama, akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Seseorang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dengan ucapan itu, dengan amal agama yang ringan itu, Allah SWT akan ampuni dosa-dosanya. Dan dosa ini tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun. Ya, kalaupun dibersihkan di akhirat, ya harus dicuci di dalam neraka. Tetapi hanya dengan amal agama yang sederhana, yang ringan sekali, beristighfar, maka Allah SWT akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian janji yang kedua yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan agama, seringan apapun, sekecil apapun, yaitu Allah SWT akan tolong seseorang dari masalah-masalah. Kita hidup di dunia ini tidak mungkin bisa lepas dari masalah, dan itu merupakan konsekuensi kehidupan kita. Namun dengan kita mau mengamalkan agama, Allah sendiri yang akan menolong menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan kalau Allah SWT yang menolong kita, ya, sebanyak apapun, serumit apapun permasalahan kita, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyelesaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebaik-baiknya. Wasta'inu bis-shobri was-shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Segala sesuatu memang berproses, maka kita perlu kesabaran. Dan dengan sholat yang kita kerjakan, sesungguhnya seluruh masalah-masalah bisa diselesaikan. Dan yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji yang ketiga, ketika seorang hamba mau mengamalkan agama, sekecil apapun, seringan apapun, Allah SWT janjikan hidayah. Dengan hidayah ini Allah SWT akan berikan kefahaman orang-orang yang tadinya tidak paham, orang-orang yang tadinya tersesat akan diberi petunjuk. Contohnya ada satu jamaah dakwah yang dikirim ke luar negeri. Kemudian mereka buat taklim di suatu tempat yang terbuka. Orang-orang kafir menyaksikan itu, tertarik. Ini dari mana ini orang-orang? Siapa mereka? Apa yang mereka kerjakan? Karena penasaran, orang kafir ini ikut duduk dalam majelis taklim tersebut. Tanpa dirasa, kantuk telah menguasai dia.
Karena memang salah satu fadilah dari majelis taklim adalah membawa ketenangan. Maka orang kafir ini tertidur. Ketika terbangun dia sangat terkejut. Mengapa saya bisa tertidur? Saya itu tidak pernah bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Kok ini saya bisa tidur, nyenyak, bahkan saya bangun merasakan kesegaran yang luar biasa, padahal saya tidak minum obat tidur. Kemudian dia tanya, Anda itu siapa? Apa yang Anda kerjakan? Kok saya bisa ngantuk tertidur dan saya merasakan badan saya sangat segar sekali? Diterangkanlah bahwa kami ini adalah umat Islam. Kami mengerjakan suatu amal agama, taklim, majelis taklim. Memang salah satu fadilah atau keuntungan dari majelis taklim ini adalah membawa ketenangan. Dan Tuhan telah mendapatkan ketenangan itu. Dan Tuhan bisa tidur, nyenyak. Dan Tuhan merasakan kesegaran kan, tanpa perlu minum obat tidur. Singkat cerita, orang kafir ini kemudian tertarik dan dia ingin masuk Islam, lalu dibimbing mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, dan dia masuk Islam, dapat hidayah. Dengan amal agama, maka Allah SWT janjikan yang ketiga akan diberikan hidayah. Kemudian janji yang keempat, ketika seorang hamba mengamalkan amalan agama, Allah SWT akan ridho kepada hamba tersebut. Ketika Allah SWT ridho kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan memberikan segala-galanya, segala-gala kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan di dunia ini maupun kebaikan-kebaikan di akhirat. Semuanya kebaikan. Ketika Allah SWT ridho. Dan inilah 4 janji Allah SWT ketika ada seorang hamba mengamalkan agama. Walaupun amal yang paling kecil, paling ringan, janji ini akan ditepati oleh Allah SWT, pasti menepati janji. Oleh karena itu, sangat penting sekali. Yang pertama adalah pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah perintah Allah SWT. Karena agama itu adalah keseluruhan perintah-perintah Allah SWT mengikut sunnah Rasulullah SAW. Inilah pentingnya ilmu untuk mengetahui apakah ini amal agama atau bukan, itu untuk mengetahui apakah ini perintah Allah SWT dan bagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan. Kemudian semakin kita yakin, ya seyakin-yakinnya, semakin kita tidak ada keraguan sedikit dalam hati kita, maka 4 janji Allah SWT ini akan semakin cepat datang dan akan betul-betul diwujudkan oleh Allah SWT. Jadi penting sekali, ya, selain tadi kita memastikan bahwa ini adalah perintah Allah SWT, ini sunnah Rasul, maka kita harus meyakini, seyakin-yakinnya. Dalam hati kita harus ada keyakinan yang seyakin-yakin, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Barulah nanti 4 janji Allah SWT ini akan segera diwujudkan oleh Allah SWT. Jadi sangat-sangat penting sekali. Maka bagaimana ya hendaknya kita dalam mengamalkan agama ini tidak boleh ada keraguan. Seorang pasien saja ketika dia punya masalah penyakit datang kepada dokter, kemudian dokter menasihati, Bapak harus minum obat ini sehari 3 kali. Bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya. Bapak harus memperbanyak ini, memperbanyak itu. Maka pasien ini begitu yakin sekali karena ingin bebas dari penderitaan, ingin bahagia. Sehingga dia yakin sekali, ya, apa yang dikatakan oleh dokter itu betul-betul dijalankan. Dan alhamdulillah Allah SWT sembuhkan. Ya. Padahal ini ucapan dari seorang dokter. Dan dokter itu juga makhluk. Ya, makhluk sesama makhluk, hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Tapi kita begitu yakin, begitu percaya, ya, begitu sungguh-sungguh kita kerjakan. Nah, hendaknya keyakinan kita kepada Allah SWT, ya, kemudian hati kita hilangkan keraguan, itu justru harus melebihi yakin kita kepada seorang dokter. Kalau dokter hanya sekedar mengobati, ya, tidak pasti menyembuhkan.
hanya berdasarkan pengalaman. Ya. Tapi kalau Allah SWT itu hakiki. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Mengapa kita tidak yakin? Mengapa kita masih ragu-ragu? Inilah penyakit yang ada pada sebagian besar umat Islam. Umat Islam alhamdulillah ya, mengamalkan agama alhamdulillah. Hanya saja derajat keyakinannya ini yang perlu terus ditingkatkan. Ya. Jangan sampai kita lemah keyakinannya. Jangan sampai kita masih ada keraguan dalam hati kita. Kita mengaku seorang Muslim, seorang Islam, tapi kenapa kita nggak yakin ya, dengan agama? Kenapa kita masih ada ragu-ragu? Ya? Maka selama kita lemah keyakinannya, selama masih ada keraguan dalam hati kita, ya akan jauh sekali ya. Janji-janji itu akan diwujud dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, ya, bagaimana terutama saya hendaknya bisa semakin memperkuat keyakinan, semakin bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama, dan juga bagaimana kita saling mengajak, saling mengingatkan agar kita ya, setelah memastikan bahwa itu adalah agama, perintah Allah Sunnah Rasul, dengan kita belajar ilmu-ilmu kepada para alim ulama yang paham betul dengan masalah agama ini, kemudian tanamkan hati kita keyakinan yang seyakin-yakinnya, yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Mengamalkan agama dengan sepenuh-penuh keyakinan, dengan sepenuh-penuh kesungguhan, maka yakinlah ya, baru nanti akan cepat datang. Jadi ampunan Allah SWT, pertolongan Allah SWT, hidayah akan tersebar ke seluruh alam, dan Allah SWT akan ridho kepada diri kita. Nah, barulah nanti kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kesuksesan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan penting sekali bagaimana kita saling ajak mengajak, saling ingat mengingatkan. Apa yang telah kita ketahui ini ya, kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Kita sudah banyak sekali mengetahui tentang segala sesuatu. Ya, sampaikan. Tidak akan berkurang ya, kalau kita menyampaikan kepada orang lain. Bahkan akan semakin ditambah. Semakin kita diberikan kefahaman, dan kita akan mendapatkan semakin banyak pahala. Ketika orang-orang mengamalkan ajakan-ajakan kita akan mendapatkan pahala yang tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut. Jadi sangat-sangat beruntung. Justru kita akan rugi kalau kita sudah tahu kok diam saja. Dengan alasan ini, dengan alasan itu, kok diam saja, tidak mau berbuat sesuatu, menyampaikan, mengajak, maka kita sangat merugi besar. Ya. Sehingga penting sekali dakwah. Dakwah itu adalah hal yang terpenting dalam agama, menyampaikan. Ya, dakwah itu hanya mengajak. Memang kalau mengajar harus ada ilmunya, harus ada kemampuan ini dan itu. Tapi kalau mengajak itu sudah ajak saja, sampaikan saja. Walaupun kita belum punya apa-apa, walaupun kita hanya punya satu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampaikan. Ini merupakan asas agama, asas keselamatan. Yang penting bagaimana seluruh umat manusia bisa semakin banyak kita selamatkan. Dengan begitu insya Allah kita yang terutama akan diselamatkan oleh Allah SWT. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.